Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, sebelum memulai pelajaran, minta tolong dulu ke ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Seluruhnya siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Berdoa dimulai. Ya, hari ini sudah siap untuk belajar? Siap. Tadi kelasnya sudah dibersihkan? Sudah. Jadi kita harus tetap untuk menjaga kebersihan ya. Karena sudah siap untuk belajar, pertama-tama saya mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Yusril. Yusril kenapa? Alfa. Tidak ada keterangan. Selain Yusril? Darniati. Darniati. Nah, jadi dua orang hari ini yang berhalangan untuk datang sakit dan tidak ada keterangannya satu orang Yusril. Jadi alhamdulillah yang hadir di sini masih diberikan kesehatan untuk hadir di tempat ini untuk bersekolah untuk menuntut ilmu. Jadi sebelum kita masuk ke materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, terlebih dahulu Ibu ingin menguji pemahaman kalian tentang materi pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat tentang larutan? Masih. Ada yang bisa menyebutkan apa itu larutan? Ibu. Ya, Nura. Jadi larutan itu adalah campuran homogen antara zat terlarut dengan zat terlarut. Berarti ada dua yang dicampurkan kan? Ada zat terlarut, ada zat terlarut. Contoh larutan, apa saja contoh larutan? Siapa yang bisa menyebutkan contoh larutan? Ya, larutan gula. Apalagi ada? Larutan garam, larutan cuka. Apalagi? Kalau larutan gula, komponennya apa saja? Airnya itu zat terlarut atau zat pelarut? Kalau gulanya zat terlarut atau pelarut? Jadi kalau larutan gula dengan air, ada zat terlarut, gulanya ada zat pelarutnya, airnya. Apa maksud tadi yang disebutkan temannya campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut homogen? Apa maksud homogen tadi yang disebutkan temannya? Ya, saling bercampur menjadi satu. Homo artinya dia tidak bisa lagi dibedakan antara zat terlarut dengan zat pelarutnya. Tidak bisa lagi dibedakan antara airnya dengan gulanya. Jadi itu ternyata kalian masih ingat tentang larutan. Ada larutan garam, berdiri di atas. Ya, garam dan air. Garam itu adalah zat terlarut. Kalau airnya zat pelarut. Ya, karena kita di sini bahas larutan elektrolit dengan non elektrolit. Perhatikan gambar di atas. Gambar apa yang ada di atas? Aki. Ya, aki. Di dalam aki apa yang cairan apa yang ada di dalam aki? Apa gunanya aki? Ya, jadi contoh di atas adalah aki. Di dalam aki itu kalau tidak ada cairannya, tidak ada asam sulfat H2SO4, maka dia tidak bisa mengantarkan listrik. H2SO4 di sini termasuk larutan elektrolit yang akan kita pelajari. Larutan yang dapat menghantarkan listrik. Jadi dia bisa menghantarkan listrik sehingga membuat kendaraan bisa jalan, lampunya bisa nyala, dan bisa pakai motornya. Kalau ada yang menghantarkan listrik yaitu ya artinya
ion. Jadi ada ion-ion. Kemarin kan sudah dibahas reaksi ionisasi. Jadi dia terurai menjadi ion. Nah, contohnya NaCl terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Jadi di dalam larutan elektrolit ini terdapat ion-ion yang bisa menggantikan cairan tubuh kita, ion-ion yang hilang dari tubuh kita. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya antar listriknya. Jadi nanti kita akan menguji daya antar listriknya. Apa itu larutan elektrolit, apa itu larutan non-elektrolit. Kemudian mengelompokkan larutan ke dalam elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit berdasarkan daya antar listriknya. Jadi larutan elektrolit terbagi lagi menjadi dua. Ada yang elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Ya, sebelum masuk ke inti dari materinya, kita adakan dulu pretest untuk menguji pemahaman awal kalian. Silakan naikkan HP-nya, bawa HP semua? Bawa. Sekarang di grup, silakan di grup. Jangan lupa diklik tombol selesai kalau sudah mengerjakan supaya jawabannya bisa direkam. Berapa yang benar? 4. Ya, jadi itu yang dapat nomor 80 diharapkan nanti post-testnya itu bisa meningkat lagi. Jadi sudah semua, kita lanjut ke materinya. Jadi materi untuk hari ini yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya antar listriknya. Untuk materi hari ini, untuk penilaiannya ada 3 penilaian. Ada penilaian sikap, ada penilaian kognitif, dan ada penilaian psikomotor. Jadi afektif atau sikap nanti penilaiannya berupa lembar observasi. Kemudian ada penilaian kognitif atau pengetahuan berupa tes tertulis. Kemudian ada penilaian psikomotor atau keterampilan berupa lembar observasi dari pengamatan untuk praktikumnya. Ya, jadi Ibu bagikan dulu LKPD. Diisi nama kelompok, kelas, perhatikan di atas dulu. Orientasi masalah. Berdasarkan gambar yang kalian lihat, gambar apa itu? Gambar orang yang mencarikannya pakai apa? Ya, penyeteruman ikan. Jadi sebenarnya ikan itu yang dikumpulkan atau diambil dengan cara menyetruk itu sebenarnya dilarang. Kenapa dilarang? Karena itu bisa mematikan organisme yang ada di sekitarnya. Kalau ikannya tersengat listrik itu bisa mati. Bukan cuma ikan yang ditangkap situ, tapi ada ikannya juga yang kecil-kecil itu bisa mati. Jadi itu ada larangan penyeteruman ikan. Kalau menggunakan penyetrum, ikannya bisa tersengat listrik. Kenapa kira-kira ikan bisa tersengat listrik? Karena air bisa mengantarkan listrik. Jadi airnya yang mengantarkan listrik di situ. Lalu apakah semua larutan bisa mengantarkan listrik? Ya, tidak. Sekarang kalian tuliskan hipotesis jawaban sementara terhadap permasalahan yang tadi. Silakan tuliskan hipotesis di LKPD-nya. Gituin lagi nih sama. Ya, cara membuktikan apakah hipotesisnya betul atau tidak, jawaban yang kalian tuliskan itu betul atau tidak, kita akan mengumpulkan data. Datanya dengan cara
Ada alat yang digunakan untuk melakukan percobaan larutan elektrolit dan non elektrolit. Ada gelas kimia, ada alat pengukur elektrolit dan baterai. Kemudian bahannya air suling, HCl, NaOH, asam cuka, larutan gula, garam dapur, etanol, air leden dan air sumur. Bawa. Ya, karena hanya satu alat uji elektrolit yang berfungsi, maka untuk praktikumnya untuk mengujinya bisa dilakukan secara bergiliran, berkelompok. Ya, langkah kerjanya yang pertama, rangkaikan alat penguji elektrolit seperti pada gambar berikut. Jadi lampu itu terhubung ke elektroda satu, yang kabel satunya terhubung ke baterai. Dari baterai ada lagi kabel yang terhubung di elektroda. Nanti masukkan 20 ml air keran atau larutan yang akan diuji ke dalam gelas kimia dan uji dari antar listriknya. Kemudian catat apakah lampu menyala atau timbul pada elektroda. Catat indikator apa yang bisa kalian amati. Kemudian bersihkan elektroda dengan air. Kemudian keringkan, lalu lakukan langkah kerja yang pertama tadi dengan larutan yang akan diuji yang lain. Catat hasil pengamatan di tabel. Jadi masing-masing kelompok nanti naik satu persatu, bawa LKPN-nya, lalu kalian lakukan uji daya hantar listriknya. Bisa? Bisa. Ya, kalau begitu kita mulai percobaan pertama dilakukan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 naik ke atas. Ada kelompoknya? Ya. Kalau sudah angkat, kemudian jelas pakai aquadas. Tadi air sumur langsung ke dia tadi Faktor pencuciannya berarti ya, dari materi hari ini berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya. Masalahnya apa tadi? Mengapa ikan bisa apakah semua larutan bisa menghantarkan listrik? Tidak. Silakan kalian tuliskan kesimpulannya. Masing kelompok silahkan tampilkan di atas kemudian bisa kalian simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu kesimpulannya ikan dapat tersengat listrik karena air dapat menghantarkan arus listrik atau air merupakan larutan elektronik. Dan tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik karena hanya zat elektronik yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya, jadi di sini kita bersama-sama menyimpulkan larutan elektronik itu adalah larutan yang dapat sedangkan lautan elektrolit ya tidak
Tadi dapat nilai 60, misalkan sekarang sudah dapat 100. Oke, sudah selesai? Apa? Ya, itulah materi untuk hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Ya, jadi untuk materi untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan adakan quiz dan untuk sebagai bahan latihan di rumah, silakan kalian kerjakan materi soal yang sudah dibagikan di grup. Ya, sekian untuk hari ini. Minta tolong ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa setelah belajar. Seluruhnya siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Selesai.